Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Di sini yang pertama, tentang algoritma. Algoritma sendiri itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dan di sini tuh untuk memecahkan sebuah permasalahan. Di sini tentunya ada contoh dari algoritma. Di sini contoh. Jadi algoritma untuk memasak mie. Jadi di sini tentunya ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yaitu ada mie, ada panci, air, kompor, sendok, dan saringan. Lalu yang kedua pasti ada tahapan yang kedua itu pasti habis menyiapkan alat dan bahan, lalu letakkan panci pada kompor. Lalu masukkan air, nyalakan kompor, tunggu air mendidih. Urutan selanjutnya tuh memasukkan mie ke dalam panci. Jika air belum mendidih, kembali ke langkah 5. Lalu jika ini sudah mendidih, masukkan ke panci, lalu tunggu mie matang. Jika sudah mie matang, tiriskan, dan jika belum matang, kembali langkah 7 dan mie siap disajikan. Ini adalah merupakan contoh dari algoritma. Jadi setiap stepnya itu urut dan sesuai urut secara logis dan nantinya itu sesuai dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dan bisa menghasilkan sebuah output yaitu mie. Di sini apa sih hubungannya dengan flowchart? Jadi hubungannya dengan flowchart sendiri merupakan algoritma yang digambarkan dengan diagram. Jadi flowchart adalah suatu bagian atau diagram yang menggambarkan alur proses yang dikerjakan program dari awal sampai akhir. Dan fungsi dari flowchart sendiri adalah mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu program. Jadi sama dengan fungsi dari algoritma. Maka karena dari itu flowchart disebut algoritma yang digambarkan secara diagram. Lalu di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama itu ada terminator. Simbolnya itu seperti ini, itu digunakan sebagai permulaan dan akhir dari program. Lalu ada garis alir atau flow line, itu digunakan sebagai arah aliran program. Lalu ada simbol seperti ini, segi 6 itu preparation atau proses inisiasi atau kegiatan ke awal. Lalu ada simbol persegi panjang, itu proses. Jadi nantinya tuh di dalamnya tuh terdapat hitungan atau pengolahan data. Lalu ini ada genjang, itu digunakan untuk input atau output data. Lalu yang selanjutnya ini ada predefined proses program. Jadi untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram itu menggunakan diagram ini, simbol ini. Lalu ini itu decision, itu digunakan untuk perbandingan penyataan, penyaksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Lalu yang lingkaran itu on-pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Lalu yang ini itu off-pack connector, jadi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Lalu yang selanjutnya, ini ada syarat pembuatan flowchart. Tentunya yang pertama itu tidak ada kaidah baku. Lalu secara garis besar flowchart itu ada 3 bagian utama, yaitu ada input, proses, dan output. Lalu yang selanjutnya, untuk syarat pembuatan flowchart sendiri itu yang pertama tentunya menghindari proses pengulangan proses yang tidak perlu dan logikanya sulit, sehingga jalannya proses itu menjadi singkat dan mudah dimengerti. Lalu yang kedua adalah jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan sebaiknya itu diberikan tanda panah untuk memperjelas. Dan yang ketiga itu flowchart itu harus diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Ini merupakan contoh dari flowchart. Di sini flowchart itu menentukan fungsi mahasiswa. Yang pertama tentunya ini dimulai dengan kata mulai menggunakan terminator. Lalu ada penginputan nama mahasiswa dan nilai mahasiswa. Dan di sini ada pilihan, decision. Jadi jika nilainya itu lebih dari 70, maka anak tersebut dinyatakan lulus. Dan jika tidak, dinyatakan tidak lulus. Dan setelah itu, outputnya itu berupa tampilan nama, nilai, dan keterangan. Setelah ada output, baru ini dinyatakan selesai. Lalu yang kedua, ini ada flowchart untuk pencetakan bilangan ganjil dan genap. Di sini ada tentunya start, lalu ada penginputan bilangan, lalu ada proses, di mana prosesnya itu jika bilangan tersebut dibagi dengan 2,
Angka sisanya itu nanti dilihat di proses selanjutnya. Di sini ada simbol unpack connection, jadi dia tuh diberhenti apa namanya tuh untuk memisahkan ini, menghentikan flowchart ini, jadi lanjutkan lagi, tapi tetap dalam satu halaman. Di sini dikasih lagi unpack konektornya, lalu diberikan decision. Jadi jika sisanya tuh sama dengan 0, maka dia tak genap, dan jika tidak, itu maka dicetak ganjil. Di sini outputnya tuh berupa cetakan bilangan, genap, dan ganjil. Setelah itu bisa di end. Untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar MATLAB. Di sini tentunya di sini pertama adalah tentang pengertian MATLAB. Jadi MATLAB sendiri merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan ada komputasi teknis, visualisasi pemrograman, komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi pemodelan, serta grafik-grafik perhitungan. Dan di sini juga merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengerjakan operasi matematika atau operasi aljabar matriks, lalu juga merupakan sistem interaktif yang data dasarnya adalah matriks. Di sini merupakan tampilan dari program MATLAB. Ini program yang tahun 2018 tipe B. Yang pertama pastinya di sini ada yang terlihat ada command window. Ini ada command window. Ini command window. Ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari MATLAB. Lalu ada command history. Ada command history itu digunakan untuk menyimpan baris-baris perintah yang telah diketahui. Ini ada workspace, itu berisi kumpulan variabel yang terbentuk sepanjang sisi MATLAB yang disimpan di memori. Lalu yang selanjutnya ini ada editor. Ini ada editor, yaitu digunakan untuk mengedit, lalu untuk mendebug M-file, ini program yang dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi MATLAB. Jadi program-program nanti itu disusun di editor ini dan dijalankan di command window. Dan nanti itu ada figur itu digunakan untuk menampilkan grafik atau menampilkan perintah plot dan sejenisnya. Di sini juga ada home. Home ini digunakan untuk kayak ada open, itu untuk membuka file-file yang udah kita buat. Terus ini ada import data jika butuh import. Lalu sini ada plot. Ini nanti itu berupa berupa plot itu. Lalu ada editor, di sini ada kata run, save, translate nanti untuk menjalankan program yang sudah kita buat, seperti itu. Dan untuk membuat program sendiri itu harus membuat folder dulu, lalu menambahkan ini slide editor, lalu bisa di save as seperti ini. Terus diberi nama. Ini di save as, diberi nama program. Tunggu ini sampai terganti, baru bisa kita tulis perintah atau program ingin buat program kita inginkan, lalu bisa kita jalankan. Di sini tipe datanya sendiri tuh ada yang berupa
double, lalu ada integer, ada char, string, self, dan struct. Untuk selanjutnya ada fungsi input. Fungsi input sendiri nanti itu digunakan untuk menerima input dari keyboard pengguna. Jadi untuk sintaksnya sendiri itu ada nama variabel sama dengan input, terus buka kurung, petik komentar yang ditampilkan minta input, tutup kurung, petik tutup kurung. Contohnya itu X sama dengan input, masukkan sebuah angka sama dengan seperti ini. Dan untuk menampilkan statement output, itu menggunakan informasi tambahan, yaitu berupa jenis statementnya itu bisa display atau fprint. Untuk displaynya sendiri itu menampilkan string atau objek variabel tanpa karakter khusus, dan konversi variabel ke string menggunakan specifier. Di sini bisa sintaksnya itu bisa display buka kurung nama variabel tutup kurung, atau display ini dikasih petik terus ini string yang ditampilkan. Lalu untuk statement fprint ini menampilkan string dan objek variabel yang baik dengan karakter khusus, atau konversi variabel ke string menggunakan specifier. Jadi sintak dasarnya itu fprint terus buka kurung teks yang akan ditampilkan. Jadi contohnya tuh fprint jika hari ini hujan maka saya tidak kuliah, seperti itu. Sini ada statement fprint untuk karakter khususnya itu kalau ada tanda miring N itu karakter escape untuk munculkan garis baru, lalu untuk tanda miring B itu karakter backspace untuk menghapus garis belakang, lalu untuk garis T itu untuk tab untuk membuat tabulasi horizontal. Ini ada specifiernya, ada C, ada D, E, F, G kecil, G besar, O, F, U, X. X kecil, X besar. Ini ada description-nya. Untuk contoh yang pertama, di sini saya akan membuat program yang bisa menampilkan nama dan ERP. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat filenya dulu. Di sini ada file yang sudah saya beri nama program 1. Lalu bisa diberi judul, yaitu program untuk menampilkan nama dan NRP. Lalu bisa langsung kita tulis programnya, yaitu tapi kita beri ya kita langsung beri nama tulis programnya. Jadi di sini bisa langsung nama sama dengan ini pakai sintaks yang nama variabel sama dengan input buka kurung perintah yang diinginkan. Jadi pilih nama input buka kurung. Di sini saya kasih nama, masukkan nama mahasiswa. Dikasih sama dengan jangan lupa dikasih tanda petik, lalu dikasih koma dan dikasih S. Karena apa? Karena biar bisa mengubah datanya menjadi data string. Lalu dikasih titik, ditutup dengan titik koma. Lalu bisa langsung di enter dan diberi sama seperti di atas, tapi di sini untuk NRP. Seperti ini. Lalu untuk menampilkannya itu bisa pakai
FT print atau enggak gitu pakai display. Tapi sebelum itu, sini saya kasih seperti pembatasnya. Dan batasnya juga diberi display. Seperti ini, display. Pakai tanda yang seperti ini. Lalu ini bisa di copy paste. Sini langsung diberi display. Di dalam display itu dikasih yang ingin ditampilkan. Jadi yang jika kita ingin menampilkan nama, berarti display ditulis nama. Lalu yang kedua NRP beri display NRP. Nah, ini bisa langsung kita run di command window. Nah, seperti ini. Jadi kita run pakai judulnya program 1. Nah, kita bisa langsung masukkan nama, contoh Rahma Dwi Nur Andini, NFP. Nah, seperti ini nanti akan muncul seperti ini langsung. Nama dan RT Rahma Dwi Andini 2036 seperti itu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang array dan matrix. Di sini, array sendiri merupakan sekumpulan angka atau karakter yang diurutkan dalam baris dan kolom, dan pemberian nilai dengan tanda kurung siku. Jadi, nama variabel sama dengan tanda kurung siku, nilai numerik. Di sini, array yang berdimensi 1 itu juga disebut dengan vektor. Jadi, array itu bisa terdiri dari satu kolom dan terdiri dari satu baris. Untuk terdiri dari satu kolom itu seperti ini. A sama dengan tanda kurung siku 5,7,2. Ini tanda, ini nanti bentuknya kolom. Lalu untuk ini 5 spasi 7 spasi 2 itu nanti bentuknya baris. Dan untuk array yang interval gitu, untuk menunjukkan interval itu bisa digunakan tanda titik 2. Jadi kalau ini 1 sampai 10 ini bisa ditulis dengan 1,2 10. Lalu untuk yang mundur, berjalan mundur jadi 10, 9, 8 ini nanti A sama dengan buka kurung siku 10,2 min 1 sampai 2 1 tutup kurung siku. Lalu array yang berdimensi 2 itu disebut juga matriks. Jadi terdiri dari kolom dan baris seperti ini. Jadi A itu untuk nama variabel, lalu 5, 2, 6 itu array baris 1 matriks, lalu 7, 3, 8 itu array baris 2 matriks, 2, 4, 9 itu array baris 3 matriks. Dan untuk setiap pergantian baris itu nanti itu diberi tanda batas titik koma seperti ini. Nah, ini untuk nilai suatu matriks 3x3. Untuk memberi nilai itu bisa dipakai nama variabel m, n. M itu untuk baris, n itu kolom sama dengan nilai. Misal pemberian nilai 10 pada baris 2 dan kolom 3. Jadi A, m itu baris diisi 2, n itu kolom diisi 3, lalu nilainya diisi 10. Untuk operasinya sendiri itu nanti bisa seperti ini. Penjumlahan itu seperti biasa, disebutkan matriksnya, lalu ditambah seperti biasa, lalu untuk pengurangan juga. Lalu untuk perkalian matriks dengan skalar itu bisa ditunjukkan bisa nilai skalarnya, lalu ada matriksnya, dan nanti hasilnya seperti ini, jadi skalar dikali masing-masing matriks, dikali isi dari masing-masing bilangan di matriksnya. Dan untuk perkalian matriks dengan matriks, tentunya harus ada 2 matriks, seperti ini. Lalu untuk yang matriks identitas itu pasti ada 1, 0, 0, 1. Lalu untuk invermatriks ini juga ada 2, ada yang bisa A ini C sama dengan A dikali inverse B
itu berarti kan inverse untuk B, berarti pakai yang right division. Sedangkan ini kan inverse A dikali B, ini kan berarti yang di-inverse kan A, berarti pakai left division. Ini nanti akan dijelaskan di contoh. Ini contohnya. Karena tadi kita sudah belajar tentang plot bentuk grafik, di sini yang selanjutnya kita belajar tentang plot yang berbentuk histogram. Jadi di sini tentunya program 6 itu diberikan keterangan dulu, jadi program yang menampilkan histogram. Di sini kita menggunakan histogram menggunakan objek tinggi badan keluarga. Jadi bisa langsung dibuat programnya tinggi badan sama dengan ini bisa langsung dimasukkan tinggi badannya 172, 170 itu 60, 157, 157, 55. Di sini saya membuat memasukkan tinggi badan seperti ini. Lalu untuk contoh yang kedua itu sebenarnya kita langsung ke matriks. Tapi sebelum itu di sini saya ingin memberikan contoh penulisan matriks di MATLAB. Jadi jika ingin menulis matriks di dalam hanya dengan satu baris, maka itu bisa ditulis seperti ini. Di contoh A sama dengan 1, 2, 3. Nah, jika di sini tuh cuma pakai angka spasi angka, itu nanti akan menghasilkan satu baris matriks. Seperti ini. Lalu jika ingin menghasilkan hanya satu kolom matriks, maka sama dengan ini kita pakai B aja. B sama dengan 1, dikasih titik koma dulu, baru dikasih angka lanjutan, titik koma lagi, lalu angka lanjutan. Seperti ini. Nah, ini jadi satu kolom matriks. Lalu jika ingin menghasilkan ordo, contoh kayak ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 2, itu bisa langsung pakai kolaborasi antara baris dan kolom. Jadi seperti ini, AB sama dengan 1, 1, titik koma, 1, spasi 2, titik koma, 1, spasi 3, tutup. Nah, ini akan menghasilkan ordo 2 kali 3, seperti ini. Seperti itu jika kita ingin menulis matriks di MATLAB. Lalu yang selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana contoh untuk penyelesaian atau pembuatan program yang menggunakan inverse matriks. Jadi di sini bisa langsung kita beri nama filenya program 2, lalu diberi judul program untuk menghitung inverse matrix. Nah, seperti ini. Lalu langsung kita juga, tapi sebelum itu kita kasih seperti ini dulu ya, biar nanti hasilnya bagus. CLC clear. Nah, seperti ini. Nanti kasih keterangan lagi bahwasanya nanti itu X, bahwasanya X itu merupakan sebuah X dan Y itu merupakan sebuah input berupa matriks. Lalu Z itu merupakan sebuah output
berupa berupa matriks inverse, sebuah inverse, hasil inverse. Nah, di sini kita bisa langsung aja untuk membuat programnya. Untuk programnya sendiri itu kita bisa masukkan sintaks seperti yang tadi, jadinya itu X sama dengan input diberi masukan matriks X. Seperti ini. Lalu yang kedua itu juga sama tapi Y. Lalu untuk hasilnya kita itu bisa langsung di sini, tapi diberi jeda seperti ini, display hasil seperti ini. Lalu ini bisa langsung ini biar dihapus ya, dipaskan. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa langsung ditulis Z sama dengan X inverse Y. Seperti ini. Bisa coba kita run ya teman-teman. Di sini program 2. Jadi bisa langsung masukkan matriks X. Misalnya matriksnya itu 1, 3, 1, 2, 5, 6, 1, 7, 8. Seperti ini. Lalu matriks Y-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini akan langsung menghasilkan inverse matrix seperti ini. Jadi Z sama dengan seperti ini. Jadi langsung keluar hasil dari inverse matriksnya. Seperti itu. Ini juga bisa jika kita ingin menampilkan matriksnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Dikasih display X. Lalu ini di bawah Y itu dikasih display Y. Nah, itu bisa. Jadi coba kita run lagi. Program 2. Setelah kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan langsung muncul bentuk matriksnya. Lalu kita masukkan Y. Y-nya 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, langsung dia nanti akan muncul seperti ini. Hasil dari inverse matrix itu seperti ini, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, ini sisi saya jelaskan tentang kondisional di MATLAB. Jadi ada 3 jenis statement kondisi. Yang pertama ada if n, lalu if else n, dan if else n. Untuk yang pertama di sini ada kondisi 1 di mana ini F langsung N. Jadi habis memasukkan input berupa X yaitu jumlah kertas, ini nanti langsung pakai if.
Jadi jika jumlah kertas itu kurang dari sama dengan 10, maka prosesnya itu X kali 100, dan jika tidak itu langsung tidak ada nilainya di N, langsung N. Dan di sini yang kondisi 2 ini menggunakan dua perintah atau grup perintah, yaitu ada if, false, habis if itu ada false, true, baru N. Contohnya di sini ada masukkan X, input masukkan bilangan. Jika X lebih dari sama dengan 0, ini jika iya itu sqrt X, jadi akar X. Dan di print akar kuadrat. Dan jika tidak, maka dicetak atau di print bilangan menghasilkan nilai non-real. Jadi yang akar kuadrat itu kelompok perintah 1, sedangkan yang menghasilkan nilai non-real itu kelompok perintah 2. Sedangkan yang selanjutnya, di kondisi yang selanjutnya itu ada kondisi if, else, and. Di sini itu menghasilkan dua perintah atau lebih. Jadi ada if, lalu ada false, true. Di dalam jika false ini nanti ada statement else if, lalu ada false, true, baru bisa di end. Contohnya di sini ada program menghitung BMI. Jadi inputnya itu ada berat badan sama tinggi badan, lalu ada proses X sama dengan W per H pangkat 2. Lalu jika X-nya itu kurang dari 18,5, maka kelompok perintah satunya itu tubuh itu kurus. Dan jika ini ada X lebih dari sama dengan 18,5 dan X kurang dari sama dengan 24,9, maka tubuh Anda proporsional atau normal. Ini merupakan kelompok perintah 2. Lalu untuk yang selanjutnya else if, terus dicetak tubuh Anda gemuk, ini perintah kelompok 3. Lalu yang ini else, yang oblisitas itu kelompok perintah 4. Dan ini akan ditunjukkan contohnya. Untuk contoh yang ketiga, di sini saya ingin membuat program tentang yang menggunakan perintah dari if. Jadi di sini saya ingin menggunakan studi kasus tentang perhitungan biaya cetak untuk kertas dan menghasilkan 4 program perintah. Jadi nantinya itu program pertama itu jika kertasnya itu lebih dari 40, maka biayanya itu harus 80 dikali jumlah kertas. Lalu jika nantinya itu kertasnya itu lebih dari 20, maka biayanya itu 90 dikali dengan jumlah kertas. Lalu jika kertasnya itu lebih dari 10, maka nantinya itu biayanya akan 100 dikali jumlah kertas, dan jika kurang dari 10, maka biayanya itu 120 kali jumlah kertas, seperti itu. Jadi langsung aja di sini yang pertama itu kita buat filenya dulu. Jadi di sini tulis program 3, lalu seperti ini, lalu dikasih seperti ini program judulnya, keterangan program untuk perhitungan biaya cetak kertas dengan 4 kelompok perintah. Lalu A merupakan sebuah input yang berupa jumlah kertas, lalu Z merupakan sebuah output yang berupa jumlah biaya cetak, lalu diberi pembatas seperti ini berupa judul nantinya. Lalu kita langsung saja ke programnya. Jadi if A itu lebih dari 40, maka nantinya Z itu sama dengan 80 dikali dengan A. Lalu else if A itu lebih dari 20, maka Z itu 90 dikali dengan A. Lalu jika ada lagi else if A itu lebih dari 10, maka Z itu sama dengan 100 dikali A. Lalu jika ini tuh nggak ada di pilihan di atasnya, atau bisa else aja, Z itu sama dengan 120 dikali A. Seperti itu deh. Tapi sebelum itu di sini kita masukkan dulu ya. Jadi pakai gini. A sama dengan input
masukkan jumlah kertas yang akan dicetak. Seperti ini. Lalu bisa kita langsung run. Oh ini ada, oh iya ada error ya teman-teman. Di sini errornya itu tidak diberi n, lupa. Nah setelah n bisa langsung kita CLC dulu, di clear, lalu dikasih ini program 3. Nah kita bisa langsung masukkan biaya. Kita masukkan jumlah kertasnya. Jika kita ingin seandainya 25, maka biayanya itu 2.250. Kenapa? Karena di sini 25 itu lebih dari 20, maka 90 dikali 25 hasilnya itu 2250. Seperti itu. Lalu coba kita cek lagi. Jika kita ingin hanya 8 kertas, maka hasilnya itu 960. Kenapa? Karena di sini itu jika dia tuh kurang dari 10 itu 120 dikali dengan jumlah kertasnya, jadi dikali dengan 8 seperti itu. Untuk contoh yang selanjutnya atau contoh yang keempat, di sini kita membuat program dengan menggunakan perintah for. Jadi di sini awalnya kita bisa langsung saja seperti ini. Jadi pakai CLC clear, lalu dikasih apa namanya keterangan bahwa di sini merupakan mencetak bilangan prima dengan metode for, lalu bawah dan atas merupakan sebuah input dan prima merupakan sebuah output. Jadi bisa langsung saja kita buat programnya. Jadi bawah itu merupakan sebuah input berupa batas bawah. Lalu atas itu juga merupakan sebuah input berupa batas atas. Dan kita bisa langsung di sini kasih for x sama dengan bawah seperti ini. Lalu for lagi y seperti ini, lalu dikasih if. Jadi mod y x, y atau x bagi y itu sama dengan 0. Terus a plus 1. Ini di n ya, buat nge-n perintah if-nya. Lalu n kedua itu buat nge-n perintah for yang kedua. Lalu diberi if lagi, if a sama dengan 2. Ini plus x sama dengan 1. X sama dengan 1. B itu harus sama dengan B plus 1. Lalu langsung ke prima sama dengan x. Terus ini di n, buat nge-n if, lalu n, lalu a sama dengan 0, lalu n untuk for yang pertama. Langsung di sini bisa ditulis prima untuk bisa menampilkannya nanti. Di sini tuh seperti ini programnya. Bisa kita coba untuk run program 4. Sini coba kita batas bawahnya tuh 1, lalu batas atas. Oh, ada error nih, teman-teman. Di sini ada kesalahan nulis jadi input
harusnya ya, bukan input. Kita bisa langsung mulai lagi program 4. Nah, batas bawahnya 1, lalu batas atasnya saya coba 10. Oh, ada error lagi nih. Ada error in program 4 line 16. 16. A sama dengan A plus 1. Coba ya kita run lagi, sekali lagi. Program 4. Masih error ternyata. If mode. Seperti ini, bisa coba kita run. Oh iya, ini belum ditulis. A sama dengan 0. Lalu B juga sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi program yang aslinya itu, jadi program finalnya itu seperti ini. Bisa langsung kita run. 1, 10. Nah, ini bisa muncul nih teman-teman. Jadi untuk jika batas bawahnya 1 dan batas bawahnya 10, ini nanti akan menghasilkan pilihan terima 1, 2, 3, 5, 7. Bisa kita coba lagi ya. Untuk 10, 20, maka pilihan primanya itu 11, 13, 14, dan 19. Seperti itu. Di sini yang selanjutnya ada tentang grafik atau plot. Di dalam grafik atau plot sendiri itu berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Dan di sini untuk membuat plot 2 dimensi itu menggunakan perintah plot yang dapat diformulasikan menjadi vektor X dan Y, jadi plot X, Y. Dan X dan Y itu harus memiliki ukuran yang sama. Dan di sini vektor X itu merupakan sebuah horizontal dan Y merupakan sebuah vertikal. Ini misalkan ada dibuat grafik data X 1 sampai 7 dan Y 11, 22, 12, 32, 6, 21, 33. Di sini untuk menguploadkan bisa langsung pakai plot X, Y. Lalu di sini ada beberapa argumen yang bisa ditambahkan, kayak ada X, Y, line specifier, property name, dan property value. Line specifier itu untuk melakukan kustomisasi dari tampilan garis, jadi bisa mengubah warna, jenis garis, serta marker titik. Sedangkan untuk property name dan property value itu nanti digunakan untuk jenis argumen yang berfungsi untuk melakukan kustomisasi ukuran line specifier. Di sini ada yang menjelaskan tentang tadi. Di sini ada line width, marker size, marker color, marker face color. Terus di sini ada juga line color, spesifiernya itu ada kalau red itu R, green itu K, blue itu P, white W, yellow Y, cyan C, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kedua, yaitu tentang untuk menampilkan 4 plot fungsi dalam satu besar sebuah figur. Jadi yang pertama itu di sini rumusnya itu tentunya ada ini subplot 2,2,1, lalu ada f-plot, ada x label dan titel, dan ada aksis. Aksisnya ini maksudnya itu untuk sumbu x-nya. Jadi aksisnya itu saya pilih men 3, 3, men 30, 30. Lalu untuk subplot kedua itu merupakan turunan dari fungsi sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu turunan dari fungsi sebelumnya. Di sini tuh turunannya itu X pangkat 9. 9X pangkat 2 plus 10X plus 6. Jadi ini. Dan yang
bawahnya itu tetap sama. Lalu untuk yang subplot ketiga ini merupakan turunan dari persamaan di atasnya. Jadi turunan dari persamaan ini. Jadi turunan persamaan yang selanjutnya itu 18x plus 10. Lalu untuk subplot yang selanjutnya yang keempat itu nanti itu merupakan turunan dari persamaannya sebelumnya juga. Jadinya F plus 18 once. Kenapa? Karena dia itu cuma 18 aja. Dan ini jika di-run, jadi jika di-run, itu nanti menghasilkan seperti ini. Jadi ini merupakan hasil dari program 5P atau program yang menampilkan 4 buah plot atau 4 buah plot atau 4 buah plot fungsi di dalam satu figur. Jadi ini ada persamaan pangkat tiganya, lalu ada grafik turunan 1, ada turunan 2, dan turunan 3. Dan ini untuk programnya itu seperti ini. Di sini contoh yang selanjutnya adalah contoh untuk menampilkan 4 plot dari fungsi dan turunannya ke dalam 4 figur. Jadi di sini sebenarnya perintahnya itu sama seperti yang sebelumnya, cuma perbedaannya itu terdapat di sini. Yang awalnya itu subplot, di sini jadi figur 1, lalu di sini jadi figur 2, di sini figur 3, lalu yang terakhir itu menjadi figur 4. Lalu di sini kita langsung aja untuk melakukan di-run, jalankan programnya, tapi sebelum itu kita save dulu. Jadi di sini bisa langsung di save dengan nama program 5C. Nah, di sini saat sudah di-run, jadi setelah di-run atau dijalankan, programnya itu menjadi ini, menghasilkan 4 figur. 4 plot di dalam 4 figur. Jadi ini figur pertama, lalu ini figur kedua, ini jika dikecilkan supaya kelihatan semua seperti ini. Figur keempat, ini figur keempat, lalu ini figur ketiga. Jadinya tuh program tadi menghasilkan ini keempat figur, yaitu figur pangkat 3, lalu ada figur turunan pertama, ada figur kedua, lalu ada figur ketiga, dan figur keempat. Seperti ini. Untuk programnya sendiri itu seperti ini. Di sini yang selanjutnya akan ada menjelaskan tentang fungsi. Program kontrol tentang fungsi. Jadi fungsi sendiri merupakan program MATLAB yang ditulis dan disimpan dalam bentuk function file dan itu dapat digunakan secara langsung. Jadi selain fungsi-fungsi yang telah disebut di MATLAB, user itu dapat membuat fungsi sendiri, yaitu user definite function. Di sini untuk membuatnya itu yang pertama harus menuliskan seperti ini, function, tanda buka kurung siku output arguments, tanda tutup kurung siku sama dengan function, underscore name, terus buka kurung input argument tutup kurung.
Contohnya seperti ini, seperti yang ada di sini. Lalu untuk menampilkannya itu harus ada seperti ini. Output variable, function name, input. Kalau tadi itu kan keliling koma luas. Kalau di sini keliling luas nggak pakai koma. Terus function name itu fungsi, nama fungsinya, nama file fungsi. Lalu ini variabel, ini kan panjang kali lebar, panjangnya 12, lebarnya 3. Lalu bisa akan menghasilkan output berupa luas besar keliling dan luas. Dan berikut merupakan contohnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh untuk membuat program berupa fungsi. Dan di sini tuh nantinya akan menghasilkan perhitungan keliling lingkaran dan luas lingkaran. Yang pertama itu di save as dulu, bisa langsung di save as dulu, diberi judul lingkaran. Lalu di sini langsung dibuat berupa function seperti ini, keliling luas sama dengan lingkaran R, B. Untuk selanjutnya diberi keterangan seperti ini. Jadi ini fungsi yang menampilkan perhitungan keliling luas lingkaran. Dan R dan P itu sebagai input, lalu untuk keliling dan luas itu sebagai output. Ini bisa langsung dikasih, diberi pembatas saat untuk menampilkan, untuk nantinya bisa menampilkan hasilnya. Ini karena lebih jadi ditambahi. Ini setelah ini dimasukkan rumusnya jadi keliling sama dengan 2 dikali P dikali R. Lalu untuk luas itu juga dimasukkan jadi P dikali R dikali R. Ini diberi N. Nah, ini bisa langsung di-run. Nah, berbeda dengan yang lainnya, di sini tuh run-nya itu tidak bisa langsung pakai ini, lingkaran. Dikasih lingkaran itu nggak bisa. Jadi untuk ini tuh khusus, untuk ini yang berupa fungsi itu khusus seperti ini. Cara menjalankan programnya. Jadi ini tuh diketik ini langsung keliling luas, nggak pakai koma, lalu diberi sama dengan, terus diberi nama, terus ini diisi nama filenya, di sini nama filenya kan lingkaran, jadi diisi lingkaran, terus diberi kurung, dikasih R atau P, jadi diberi besar R dan besar P-nya. Di sini kita tulis 7 untuk R-nya, lalu untuk P-nya 22/7. Di sini setelah itu kita akan menampilkan seperti ini. Nah ini kan, wah ini ada kesalahan nih teman-teman. Jadi ini tuh harus dimatikan segini supaya dia tuh nggak 2 kali. Kita coba lagi ya. Jadi keliling luas sama dengan lingkaran 7,22/7. Nah, ini hasilnya akan menghasilkan keliling dan luas.
seperti itu. Atau bisa juga cara kedua itu seperti ini. Kita buat lagi program baru. Jangan lupa untuk di-save dulu. Kita save-nya lingkaran 2 gitu. Nah, untuk lingkaran 2 kita bisa langsung tulis di sini. Sama seperti tadi, komen perintahnya jadi lingkaran keliling luas sama dengan lingkaran. Nama filenya kan karena nama filenya itu lingkaran, jadi ditulis lingkaran. Terus ini pi sama itunya, jadi ditulis 3. Pi-nya itu kita pakai 10 aja, lalu jari-jarinya kita pakai 10, terus pi-nya kita pakai 3,14. Nah, ini bisa langsung di-run. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini cara keduanya tuh seperti itu. Dan untuk jika ingin mengganti itu bisa langsung nih. Oke. Ini bisa langsung diganti 14 22/7. Kiran. Nah, bisa langsung dia ganti 88. Ini jadi bisa gitu otomatis seperti itu. Lalu untuk contoh yang terakhir, di sini saya akan mencontohkan untuk mengimport data dari Excel ke MATLAB. Jadi di sini tuh tentu aja file Excel-nya ini itu harus udah satu folder dengan program yang akan kita buat. Jadi di saat program yang akan kita buat itu berada di folder MATLAB 2, file untuk yang akan kita impor itu juga harus berada di program MATLAB 2 karena itu udah satu folder. Ini bisa langsung kita membuat programnya. Di sini kita langsung membuat judulnya dengan display ini seperti ini, program buat file Excel yang bicara pribadi. Lalu kita impor dengan menggunakan sintaks biodata sama dengan read table, terus masukkan nama file di dalam kurungnya. Jadi ada biodata _Rahma _Dwi _Nur _Anini dan x. Ini bisa langsung di run. Untuk hasilnya sendiri itu akan ada seperti ini. Nah, ini jadi memuat isi dari file Excel-nya. Di sini tuh ada biodata, ada keterangan juga, ada keterangannya, ada nama, alamat, dan sebagainya sampai Instagram.